jalur sesar Lembang yang memang setelah diteliti ternyata jalur tersebut dinyatakan jalur patahan aktif. Untuk disampaikan bahwa jalur sesar Lembang yang memang jalur aktif yang perlu kita sikapi bersama begitu, baik oleh pemerintah daerah, mungkin para pakar dan juga masyarakat. Sangat berkesan sekali ya tadi itu, karena lihat siswanya begitu berantusias, gembira, senang ya sebenarnya. Padahal itu kalau dilihat lagi itu antisipasi untuk bencana, tapi seperti siswa itu seperti ya sedang main juga, mungkin sedang kayak ada apa sepertinya apa seperti istirahat ya. Jadi dia tuh menyambutnya sangat senang. Dengan adanya sosialisasi ini mungkin kita tahu harus bagaimana anak itu dan guru itu harus bagaimana kalau terjadinya bencana. Kalau kita punya media begini yang keras, kemudian saya kasih gelombang, begitu. Akibatnya gelombang itu merambat dengan cepat apa enggak? Cepat. Tapi kalau di atas ini saya kasih puding, kalian selentik, gimana? Dangdutan dia. Ini gempa. Yang merah-merah ini gempa, yang biru gempa, yang ungu juga gempa, yang bulat-bulat gempa. Silakan kalian bikin satgas siaga bencana, dan nanti insya Allah mungkin saya akan mengajukan surat permohonan bantuan ke BPBD. Nanti bapak-bapak ini akan kita undang untuk kita simulasi mitigasi bencana tapi yang serius. 1, 2, 3. Bu, ini nggak cerita ayah sesar Lembang gitu? Baru tahu. Oh, baru tahu. Akhirnya kan udah rame sesar Lembang gitu. Pernah nguping tuh eta? Untuk acan idenya ada macam secara mak ya we numpak bapak dia. Melahirkan punya. Sesar itu Sesar itu adalah di pergerakan tanah salajengna simkuring atas nama pemerintahan desa oge selalu berupaya ke masyarakat siap siaga mengenai sesar Lembang ieu. Berkenan sareng ieu
Panginten pemerintah daerah sareng pemerintahan desa selalu mengadakan simulasi ke masyarakat, baik itu tanggap bencana maupun titik-titik kumpul dan titik-titik umumnya terjadinya bencana. Mungkin banyak ilmu yang saya dapatkan tentang sekarang mungkin tentang pemetaan untuk jalur evakuasi. Jadi mungkin saya untuk diri pribadi terus bisa menyampaikan kepada yang lain tentang sesar Lembang sama apa yang harus dilakukan, apa yang jalur-jalur evakuasinya kemana, titik kumpulnya di mana. Harapannya bisa direplikasi oleh desa-desa lain yang memang tinggal di atas patahan. Ya memang sunatullahnya kita tinggal di atas patahan, tidak mesti pindahan rame-rame berjamaah, nggak usah. Tapi kita bisa memahami bagaimana untuk hidup di bersama patahan. Gempa bumi merupakan suatu siklus, jadi ada masa di mana dia sudah mengumpulkan energi atau disebut dengan interseismik, kemudian dia terjadilah suatu gempa bumi atau disebut koseismik dan proses deformasi setelahnya itu atau yang disebut dengan poseismik. Nah, dalam sebuah siklus ini kita bisa GPS bisa menjelaskan bagaimana proses-proses fisis itu terjadi. Konklusi saat ini kita sepakat bahwa Lembang memang aktif. Kemudian bagaimana dengan slip rate-nya? Slip rate dari geologi dipublikasikan jadi sekitar antara 3 atau 4 mm per tahun. Tetapi kemudian ada hasil lain dari GPS di tahun 2012 yang menunjukkan slip rate hingga 6 mm. Nah, bagaimana kita bisa mengcombine dua informasi yang sedikit berbeda seperti itu? Ini mungkin dapat yang jadi sesarnya di sini gitu kan, motong waktu ini diendapkan Ya. Nah, sesarnya kepotong terus baru yang atasnya diendapkan lagi. Nah, yang ini mungkin nggak kepotong kan, berhenti di sini. Ini beda kan? Hasil yang terakhir itu oleh Pak Mutrik dan kawan-kawan itu menunjukkan sesarnya bergeser ke kiri, dan kebetulan saya dengar mereka interpretasikan juga miringnya ke Kota Bandung. Ke Kota Bandung Selatan. Ya. Berarti dari tomografi juga menunjukkan hal yang sama ya, Pak? Hasil yang cukup konsisten dengan survei geologi itu. Ya. Garis warna merah tebal ini menunjukkan sesar Lembang, dan warna merah di sini menunjukkan basin dari Bandung atau cekungan Bandung yang dikelilingi oleh warna biru yang menunjukkan velocity tinggi yang berasosiasi dengan pegunungan di sekitar Bandung. Dari perjalanan kita selama beberapa hari ini, kita mendapatkan banyak temuan yang menarik dan juga kisah yang bervariasi. Kita ternyata punya ilmuwan-ilmuwan yang hebat dari perguruan tinggi seperti dari Institut Teknologi Bandung dan juga dari perguruan tinggi lainnya dan dari institusi di Indonesia seperti LIPI yang banyak meneliti mengenai kegempaan di Indonesia dan juga sesar-sesar aktif di Indonesia, termasuk sesar Lembang. Dari ilmuwan-ilmuwan ini yang merupakan ilmuwan Indonesia, kita jadi mengetahui seperti apa potensi dari sesar Lembang, dan kita juga bisa memahami proses alam yang terjadi di sekitar kita. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya kita bisa melakukan banyak upaya untuk meningkatkan pengetahuan kita dan juga untuk mempersiapkan diri kita dalam hidup bersama gempa bumi.